Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam ngarit. Salam penghobi kebun durian. Pada siang kali ini cuaca sangat cerah. Mudah-mudahan kita semua baraya-baraya dimanapun baraya-baraya berada, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, dipanjangkan umur, rezeki yang berlimpah dan barokah. Pada siang hari ini kami meliput mengupdate kegiatan rutinitas di Bukit Nyomot Pam. Siang hari ini kami melanjutkan 2 hari yang lalu melakukan kegiatan pembersihan dan penggemburan tanah di lokasi kebun durian berumur 3 tahun. Dan alhamdulillah sudah banyak perkembangan, dan kita sambil berjalan rekan-rekan, ini sudah mulai dibersihkan, namun untuk penggemburan belum. Biasanya kru kami melakukannya itu penggemburan setelah pembersihan rumput. Kita juga pohon, dan ini pohon alpukat. Kami sedang membangun MCK untuk kebutuhan rekan-rekan apabila membludak berkunjung ke kebun kami. Setidaknya fasilitas umumnya kami sudah siap, dan yang lainnya juga sedang dikerjakan juga. Kami sambil jalan, sambil penataan lokasi di kebun kami ini. Contohnya membuat MCK, dan ini pohon buah alpukat. Nah, alhamdulillah sudah banyak ini, satu pohon kurang lebih 50 buah, dan bisa rekan-rekan baraya bisa dilihat nih, kami zoom, ini udah pada gede-gede. Jadi di kamera kurang kelihatan karena terhalang oleh dedaunan. Dan ini contohnya nih, masih banyak nih di balik-balik daun seperti ini. Baraya dulur-dulur, kita sambil jalan, sambil pengecekan pohon-pohon yang sudah dibersihkan. Dan ini kurang lebih 3 tahun lagi ke masa generatif. Yang ini kurang lebih 1 tahun lagi masuk masa generatif, termasuk yang ini. Alhamdulillah ini perkembangannya. Kalau dilihat rekan-rekan, baraya-baraya masih lihat tubusnya saling menyusul satu sama lain, dan ini patah dan tumbuh lagi tunas baru. Alhamdulillah ini sehat, karena di sini di kebun kami
di ketinggian ketika ada angin kencang ini. Kelemahan di lokasi kami, banyak pohon yang patah di ujungnya karena angin sangat kencang. Ini alhamdulillah sudah dilakukan pembersihan dengan kru kami, termasuk ini yang sudah berbuah atau sudah mengeluarkan bunga. Dan rencana 10 pohon di kebun kami akan dibuahkan, salah satunya ini dan yang tadi ini alhamdulillah sudah dilakukan pembersihan. Nanti setelah dilakukan pembersihan kami akan melakukan program pemupukan fase generatif ini awal pertama ini, karena sudah memasuki musim kemarau dan ini pohonnya relatif sudah besar. Mudah-mudahan kelihatan sehat-sehat. Ini contoh daunnya besar-besar. Kita lanjut. Nah, pohon berikutnya ini juga sama. Rencana kami akan dibuahkan ini seperti ini. Nanti 2 hari ke depan mudah-mudahan ini akan pemupukan fase generatif. Dan yang ini kelihatannya ini 2 tahun lagi untuk dibuahkan. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Baraya-baraya sambil jalan, sambil meliput suasana di kebun kami. Silahkan baraya, apabila ada masukan atau menanyakan, silahkan komentar di kolom komentar. Ini masih fase vegetatif. Untuk tunas airnya cukup banyak, kita sambil buang tunas air. Aduh, kemarin baraya-baraya banyak menanyakan ke kami, mana aja Kang, katanya, kok tidak ada meliput kegiatan kami. Kurang lebih 3 hari 3 hari yang lalu kami tidak sempat meliput kegiatan kami dikarenakan karena ini mau memasuki hari raya Idul Adha. Banyak pemesanan hewan kurban dan alhamdulillah kami bersyukur sudah laku kurang lebih pejantan kemarin 20 ekor sudah terjual dan sisanya kurang lebih pejantan 20 ekor. Barangkali rekan-rekan yang masih membutuhkan hewan domba untuk berkurban, silahkan komunikasi dengan admin kami. Untuk nomor kontaknya kami cantumkan di deskripsi rekan-rekan baraya-baraya. Seperti itu, maaf. Yang kemarin menanyakan
kepada kami karena banyak kegiatan, dan baru hari ini kami bisa meliput kegiatan di kebun durian, dan ini sudah dilakukan pembersihan seperti ini contohnya. Ini insya Allah 2 tahun ke depan bisa dilakukan program pembungaan, dan kita lihat, dan ini pohon yang kecentet kurang lebih 3 tahunan untuk memasuki fase generatif. Yang ini sebelahnya 2 tahun, kemungkinan bisa dibungakan atau dibuahkan. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Seperti ini. Nah, ini kurang lebih 2 tahun lagi berbuah. Ini 2 tahun kami prediksi, dan yang ini rencana kami akan buahkan. Nah, ini kami akan buahkan seperti ini kondisi pohonnya. Nih, tunas airnya sudah mulai berpuncuran di batang pohon. Mudah-mudahan tahun ini kami akan program pembungaan atau pemupukan fase generatif. Ini contohnya pohon yang akan dilakukan pembuahan. Seperti ini kondisinya, baraya-baraya. Mudah-mudahan, kami minta doanya, mudah-mudahan ke depan lancar sesuai rencana. Dan termasuk ini belum dilakukan pembersihan. Ini pembersihannya ngacak ini, saudara-saudara. Ini sebelah sana, ini kurang lebih di kebun kami tahun ini ada 10 pohon yang rencana kami akan buahkan. Dan setelah pemupukan, kami akan melakukan kegiatan pembuatan atau pemasangan instalasi air untuk kebutuhan pohon durian itu sendiri. Karena ini sudah 2 hari tidak turun hujan. Kami mengantisipasi masuk musim kemarau, pohon-pohon jangan sampai pengairan atau penyiraman kurang maksimal. Ya lah ya, Wak. Ya mah iyo ya. Nu galade heula nu rek dibuahkeun. Nah, seperti ini kondisi pohon. Rencana kami akan dibuahkan, rekan-rekan.
bisa dilihat kondisinya seperti ini, dan ini akan dilakukan pembersihan. Nah di dia makan iuh Pak, nah lakukan pembersihan terlebih dahulu. Ini bagi rekan-rekan, khususnya pemula yang akan terjun di perkebunan, khususnya kebun durian. Jadi terlebih dahulu ini pohon kami akan memasuki fase generatif. Sebelum kami pemupukan, terlebih dahulu di area bawah pohon tajuk pohon dibersihkan. Setelah dibersihkan, digemburkan tanah ini, dibuat ring donat sambil digemburkan tanahnya, dan setelah itu dilakukan pemupukan dan dilanjutkan penimbunan pupuknya itu sendiri oleh tanah, agar pupuk tidak cepat menguap dan nantinya penyerapan pada pohonnya itu sendiri kurang maksimal. Ini contohnya seperti ini, sedang dibersihkan dengan uak. Dan rencana ini ada 10 pohon di kebun kami tahun ini akan dibuahkan. Mohon doanya, mudah-mudahan lancarnya Pak. Sesuai rencananya Pak. Kang Abai ngalengit ya teh, kalah nganter domba buat kurban. Jadi kegiatan di kebun durian baik baraya-baraya. Kami sedang tadinya ya, berarti kudu dilebaran hari itu Bah. Sedang melakukan pembuatan ring agar nanti ketika memasuki musim kemarau dilanjutkan pengairan itu, untuk airnya terpusat di pohon durian dan tidak meluber kemana-mana. Makanya dari itu rencana kami akan membuat ring dengan kedalaman kurang lebih 15 cm ke dalam. Kedalamannya, dan ini akan dilebarkan satu cangkul lagi keluar. Seperti ini. Selain untuk penampungan air nanti ketika masuk musim kemarau, kayak sama akar keluarnya Bah. Akar keluar. Nanti fungsinya adalah penggemburan tanah sehingga dilakukan penggemburan ini. Fungsinya banyak sekali untuk memperbanyak oksigen di dalam tanah, dan ketika dilakukan penyiraman mudah meresap ke dalam tanah dan secara otomatis cepat dikonsumsi oleh pohon itu sendiri. Nanti melingkar
tajuk atau di ujung pohon atau daun terluar, buat ring seperti donat. Jadi memasuki musim kemarau seperti ini, dulur-dulur baraya-baraya yang kami lakukan setiap memasuki musim kemarau, agar ketika nanti dilakukan penyiraman, airnya tidak meluber kemana-mana sehingga tidak sia-sia. Nantinya setelah dibuat ring luar ini, air tidak akan berkeliaran. Tentunya akan fokus di tajuk pohon sendiri di area sini, muter, dan tentunya penyiraman akan lebih maksimal, tidak boros di air, karena di lokasi kami untuk air sangat mahal, karena di ini yang sudah ada ini dari air pegunungan. Biasanya ketika masuk musim kemarau sangat terbatas dan berebut dengan kebun tetangga. Kemungkinan ke depan kami akan membuat pengeboran air agar tercukupi untuk kebutuhan kebun kami, karena fungsi dan berkebun paling utama adalah pengairan, karena di dalam usaha di bidang perkebunan nomor satu adalah pengairan. Yang lain-lain itu di akhir. Yang penting sebetulnya air tercukupi, misalnya pupuk dan lain sejenisnya itu faktor pendukung. Jadi utamanya untuk usaha di bidang perkebunan harus siap air. Nah, seperti ini rekan-rekan, tahapan kegiatan pembuatan ring di masa memasuki musim kemarau. Kalau dulu ketika musim penghujan, untuk ring luarnya tidak terlalu dalam. Ketika masuk musim kemarau, untuk ring luarnya harus dalam. Fungsinya untuk menampung air ketika melakukan penyiraman di kebun. Seperti ini contoh yang diliput oleh kami. Barangkali video ini bermanfaat bagi para pemula yang akan menggeluti usaha di bidang perkebunan. Jangan lupa tahapan-tahapannya harus dipahami dan dilaksanakan seperti itu. Dan ini karung-karung ini adalah pupuk organik kohe. Ini sebetulnya sudah matang karena sudah tumbuh di kohenya itu sendiri rumput-rumput, artinya untuk kohenya ini terfermentasi secara alami dan bisa ditebar di area tajuk pohon. Rencana nanti kita berbarengan dengan
fase generatif oleh pupuk kimia, yaitu NPK boron. Cenderung P dan K nya lebih tinggi dan N nya nitrogennya lebih rendah. Rencana akan kami aplikasikan besok hari. Sambil bertahap, karena ini masih banyak yang harus dikerjakan. Selain melakukan pemupukan fase generatif, kami juga nanti akan melakukan pemupukan fase vegetatif di kebun ini, karena pohonnya tidak berbarengan, tidak sama satu sama lainnya, karena pertumbuhannya berbeda-beda. Dan kebun ini baru kami rawat kurang lebih 3 bulan. Ini sebelum dimiliki oleh kami ini, pohon duriannya sangat tidak terawat, dan alhamdulillah ketika kami melakukan perawatan selama 3 bulan sudah memperlihatkan kondisi pohonnya sangat subur dan daun-daunnya terbebas dari hama penyakit, tidak ada yang ngerawing-ngerawing. Dan setelah pengerjaan di kebun usia 3 tahun, kami melanjutkan kegiatan. Rencananya itu ke bawah yang 2,5 hektar yang samping kebun 3 tahun ini akan dilakukan pemupukan fase vegetatif. Akan tetapi kalau melihat kondisi cuaca, kurang lebih ini sudah 3 hari tidak turun hujan, kami akan mendahulukan pembuatan irigasi air agar kebutuhan air di kebun kami ini mencukupi untuk penyiraman air nanti memasuki musim kemarau, karena kemungkinan ini bulan Juni sudah jarang turun hujan dan cuaca sangat panas. Makanya dari itu kami menyimpulkan akan segera melakukan kegiatan pembuatan irigasi air. Nanti sebagian bahan bakunya sudah tercukupi, mungkin tinggal sisa-sisa bahan-bahan yang kurang nanti kita akan belanja. Demikian baraya-baraya, dulur-dulur, khususnya dulur-dulur yang mau menggeluti usaha di bidang perkebunan. Kita harus siap apa yang dibutuhkan oleh pohon itu harus segera ditindaklanjutinya. Salah satunya kami ini kekurangannya adalah terkait irigasi air. Kami akan usahakan ini, karena ini sangat sayang kalau tidak dilakukan pembuatan irigasi air. Pohonnya udah cukup lumayan bagus perkembangannya. Makanya dari itu bagi rekan-rekan dipahami dulu apa yang harus disiapkan di dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang perkebunan. Yang paling utama adalah pengairan. Awalnya ini kebun-kebun ini
Jadi untuk pengairannya secara alami, makanya dari itu pohon-pohonnya itu sendiri tidak kurang terawat, jadi banyak yang masih pertumbuhannya sangat kecil-kecil, khususnya di lokasi ini. Demikian baraya-baraya, dulur-dulur, dicukupkan sekian. Mudah-mudahan di hari selanjutnya kami bisa meliput. Wabillahi taufiq wal hidayah walinayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam penghobi kebun durian. Cak.